Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas. Karakteristik yang menonjol pada seorang yang mengidap kelainan ini adalah kesulitan membina hubungan sosial, kesulitan berkomunikasi secara normal, dan kesulitan memahami emosi serta perasaan orang lain. Tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap anggota keluarga pastilah mempunyai kelebihan atau kekurangannya. Namun justru karena itu, setiap anggota keluarga dipanggil untuk saling melengkapi. Perbedaan bakat dan kemampuan maupun perbedaan karakter hendaknya menjadi kekayaan kebersamaan seluruh anggota keluarga. Selamat pagi semua pas papa dan pas mama. Selamat pagi. Para senior dan para junior saya yang kasih. Saya sebagai keynote speaker tidak diberi tema khusus, tetapi saya membuat judul tersendiri, yakni keluarga, dalam arti bisa diperluas komunitas, asrama atau seminari adalah sekolah komunikasi. Yang pertama, sulitnya mendidik anak autis. Dalam sebuah acara makan bersama di sebuah restoran, seorang teman dari Solo tiba-tiba berseru, "Hei, mengapa kita tiba-tiba jadi autis?" Itu dikarenakan karena dalam pertemuan tersebut para peserta bukannya saling ngobrol, berbagi cerita atau pengalaman satu dengan yang lain. Para peserta sibuk masing-masing dengan HP-nya, masing-masing asik dengan dunianya sendiri, dan seakan tidak peduli akan orang di sekitarnya, pun kalau orang-orang di sekitarnya sesungguhnya adalah rekan-rekannya dan bukan orang asing. Dan dalam pertemuan itu sungguh direncanakan untuk terjadi reuni, tetapi masing-masing dia memperhatikan HP-nya. Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas. Karakteristik yang menonjol pada seorang yang mengidap kelainan ini adalah kesulitan membina hubungan sosial, kesulitan berkomunikasi secara normal, dan kesulitan memahami emosi serta perasaan orang lain. Penderita autisme seringkali tidak menyahut kalau dipanggil atau tidak ingin dipandang matanya kalau diajak berbicara. Saya mengumpamakan anak-anak zaman sekarang, juga seminaris, adalah orang-orang yang autis, yang karena itu keluarga atau para tamu di seminari harus lebih sabar mendidik mereka, karena kesulitannya jauh lebih besar daripada mendidik orang yang tidak autis. Orang tua yang mempunyai anak yang menderita autisme, orang tua dalam pengertian ini juga para tamu, membutuhkan kesabaran yang tinggi dalam mendidik anaknya, para seminarisnya. Sebab penderita autisme seperti mempunyai dunianya sendiri yang berbeda dengan dunia normal. Kebanyakan orang autis memang nampak asyik dengan dan sibuk dengan dirinya sendiri, dalam dunianya sendiri. Dia sering juga nampak berbicara sendiri. Orang yang tidak mempunyai kesabaran tinggi tidak akan bisa bergaul dengan baik dengan para penderita autisme. Bergaul dengan orang autis,
orang dengan tingkat kesabaran biasa akan mudah bosan atau terpancing emosinya, marah-marah karena merasa dicuekin, dan bahkan kemudian meninggalkan si autis dengan prasangka bahwa dia gila. Alat-alat komunikasi modern jika tidak kita gunakan dengan bijaksana akan menjadikan kita orang-orang autis, orang-orang yang menjengkelkan bagi orang lain. Bahkan mungkin lebih parah, sebab kita bahkan bisa diperbudak oleh alat-alat komunikasi itu. Dalam Facebook misalnya, kita bisa asik seharian ngobrol dengan kenalan baru yang belum tentu kita kenal. Banyak kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh teman Facebook. Dalam dunia maya nampaknya dia baik sekali. Setelah kopi darat ternyata ketahuan aslinya. Dalam chatting, kita bisa mengatakan apa saja yang bisa jadi kita tidak akan berani mengatakan jika kita face to face. Itu juga yang terjadi dengan SMS sebelum adanya Facebook dan laman pertemanan yang lain. Saking parahnya pengaruh alat digital. Dulu SMS diartikan negatif, yakni selangkah menjelang selingkuh. Yang sekarang lebih parah karena dengan rayuan entah apapun orang dapat mengirimkan gambar vulgar dirinya yang kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menjadikan orang itu ATM seksual. Yuk kita ke hotel. Nggak mau lah. Saya punya gambar dulu. Saya sebarkan kalau tidak mau. Ketika saya bicara di depan para dewa kongregasi suster, ada suster yang mengatakan, amit-amit kalau terjadi di kongregasi kami. Dan pimpinan suster itu mengatakan kepada saya, sudah terjadi loh suster. Bu Karlina Supeli, Rektor S3 Biarkara, salah seorang ilmuwan Indonesia yang berdedikasi, seorang pakar astronomi dan anggota Komisi Seminari dulu, sekarang Rektor S3 Biarkara, Jakarta, pernah saya dengar mengatakan bahwa alat-alat komunikasi modern bisa menjadikan kita lonely together. Kita kesepian bersama. Kita bersama-sama, namun kesepian. Kita bisa mempunyai banyak kawan, namun sesungguhnya kita tidak mempunyai kawan siapapun. Karena kawan-kawan kita berada di dunia maya. Kita mendekatkan orang yang jauh, yang sering tidak kita kenal sama sekali. Dan kita menjauhkan orang yang dekat, yang sesungguhnya kita kenal. Bukankah ironis alat komunikasi yang dimaksudkan untuk menghubungkan orang malah justru menjauhkan, memisahkan? Alat komunikasi modern juga dapat menyebabkan kita menjadi manusia yang dangkal, pemberi komentar tanpa pikir panjang, pencetus ide spontan yang tidak reflektif. Coba saja baca komentar dalam berita online. Beberapa komentar yang baik ada, namun kebanyakan asal jeplak kata orang Jawa. Yang penting bunyi supaya nampak eksis. Komentar-komentar tersebut biasanya sangat singkat, meremehkan, terkesan arogan, menganggap diri lebih baik dari yang lain, sekedar iseng, cepat-cepat dibuat dan dikirim supaya dirinya sejajar dengan komentator lain dan tidak ketinggalan tren, tidak ketinggalan zaman.
Banyak juga komentator yang sambil marah-marah atau mencaci maki mengomentari komentar orang lain. Para komentator itu banyak yang memakai nama samaran. Mereka seakan-akan mengirim surat kaleng dalam tanda petik seperti zaman para kita dulu, zaman bahwa kita bisa memberikan predikat pada pengirim surat kaleng itu sebagai orang yang tidak gentle, pengecut, takut berhadapan dengan orang secara face to face, tidak bertanggung jawab, tidak jujur, tertutup, dan orang yang mementingkan diri sendiri. Orang tersebut tidak akan peduli dengan orang lain, tidak peduli akan dampak perbuatannya, sebab pada dasarnya orang itu penuh permusuhan dengan orang lain. Bapak Presiden kita diformat wajahnya, lalu dimasukkan ke bodi apa, bodi patung, bodi binatang, dan di-upload, disebarkan karena rasa kebencian. Dan orang itu ketika dipanggil polisi, diberi pengertian, mewek, hilaf katanya, meterai 10.000 tanda tangan. Tidak pikir panjang dan tidak memikirkan akibatnya, efeknya, tidak bertanggung jawab juga. Harapan terhadap penggunaan alat-alat komunikasi. Tentu tidak seluruhnya alat komunikasi modern berdampak buruk pada manusia. Dampak positifnya adalah bahwa kita dapat dengan mudah terhubung dengan sebanyak mungkin orang dari segala belahan dunia dengan segera. Kita dapat menjadi solider, senasib, sepenanggungan dengan siapapun. Alat komunikasi dapat menjadi pengikat yang menyatukan kita sebagai keluarga manusia dan meretas segala perbedaan latar belakang apapun. Karena itu kita sebaiknya bijak menggunakan alat-alat komunikasi kita, terhubung dengan manusia lain yang jauh tanpa pernah menjauhkan yang dekat. Setiap tahun gereja merayakan Hari Komunikasi Sedunia bertepatan dengan Minggu Paskah ke-7. Gereja sembari mengingatkan dampak negatif yang harus dihindari, mendorong untuk menggunakan alat-alat komunikasi tersebut sebagai sarana pewartaan kabar sukacita. Pesan Bapak Suci pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia 2015 adalah: jadikan keluarga sebagai sekolah komunikasi, sekolah kasih, sekolah pengampunan. Janganlah di dalam keluarga para anggotanya menemukan orang lain yang asing, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, melainkan menemukan bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan karena mengasihi dan yang rela memberikan dirinya, yang rela berkorban bagi anggotanya yang lain. Tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap anggota keluarga pastilah mempunyai kelebihan atau kekurangannya. Namun justru karena itu, setiap anggota keluarga dipanggil untuk saling melengkapi. Perbedaan bakat dan kemampuan maupun perbedaan karakter hendaknya menjadi kekayaan kebersamaan seluruh anggota keluarga. Pada Minggu Komunikasi 2020, temanya adalah menyambung yang putus. Bapak Suci mengajak kita menghidupkan kembali gaya hidup lama, keakraban dalam keluarga, dengan storytelling, dengan bercerita, yang judulnya diambil dari Keluaran 10 ayat 2, supaya engkau bisa menceritakan kepada anak cucumu. Pesan ini saya buat di sini, saya sampaikan di sini supaya para pamong menjadi orang tua yang akrab, tidak membuat orang atau anak didik atau seminaris asing, tetapi bisa bercerita, entah menceritakan orang kudus, entah menceritakan dirinya, bagaimana dulu meniti panggilannya. Dengan jujur, pesan itu akan tertangkap dan tertanam di dalam hati anak-anak. Dongeng, kisah-kisah heroik kepahlawanan
kisah kesalehan iman para santo dan santa akan membekas di hati anak-anak dan akan membentuk jiwa kesatria mereka. Kisah-kisah itu jika diungkapkan dengan baik akan ditangkap oleh anak-anak sebagai kisah orang tua mereka. Anak-anak akan menjadi nyaman dan tidur dengan nyenyak serta bangun dengan semangat hidup positif, semangat hidup militan, pahlawan. Karena itu kisah atau cerita hendaknya memberi tekanan pada pribadi dengan karakter yang baik. Sesungguhnya cerita itu adalah pembentuk karakter kemanusiaan. Bapak suci kita yang sangat kebapaan ini mengajak kita untuk membangun kembali keakraban komunikasi keluarga zaman dulu agar anak tetap tumbuh dalam alur positif kemanusiaan. Manusia yang jiwanya bergelora hidup dan bukan yang pasif mati karena tumbuh dibentuk oleh alat-alat artifisial yang tidak berjiwa.